Perkenalkan, Abi, seorang ketua divisi proyek pengembangan perangkat lunak komputer di sebuah perusahaan. Kebiasaannya mengkonsumsi bubuk abok dan daun abok, bahkan dia tidak memperdulikan lagi ibu kandungnya. Bagi Abi, kecukupan finansial sudah cukup bagi ibunya. Dia bisa bertindak seenaknya. Abi memiliki dua teman, Nisa dan Maha. Mereka sering berpesta menghabiskan malam. Trio ini menari dan menikmati minuman abok setiap selesai bekerja. Bagi mereka, siang bekerja, malam berpesta. Abi, Nisa, dan Maha sebenarnya karyawan yang pintar. Mereka memiliki beberapa penghargaan dari perusahaan sebagai karyawan terbaik. Pada malam hari, sama seperti Abi, Nisa juga tidak memperdulikan kakaknya yang mengkhawatirkan keadaan trio ini. Sampai pagi, Abi berpesta dan ketika pulang, sang ibu yang mengkhawatirkannya terkejut ketika Abi pingsan di kamar mandi. Pada suatu hari, Rakes dan Dipa yang baru selesai cuti bulan madu kembali bekerja. Rakes kembali dengan cepat karena ada batas waktu pekerjaan yang harus diselesaikan oleh tim mereka. Abi mengusulkan mengadakan pesta akhir pekan ini untuk merayakan pernikahan Rakes dengan Dipa. Tiba-tiba, manajer marah mendatangi mereka. Batas waktu proyek mereka hampir habis sedangkan Abi dan timnya hanya memikirkan pesta. Maka dari itu, manajer memberikan peringatan bahwa proyek yang mereka kerjakan harus selesai akhir pekan ini. Dengan gigih dan dipimpin oleh Abi, mereka mengerjakan sesuai permintaan sang manajer. Di sela-sela lembur pekerjaan, trio ini menyempatkan diri untuk menikmati tepung abok. Maksud mereka agar membuka jalan pikiran mereka agar bisa mengerjakan tugas kerja. Final project output. Pekerjaan berhasil selesai tepat waktu dan manajer sangat senang akan hasil pekerjaan tim mereka. Pada dasarnya, Abi dan kawan-kawan memang pintar dan ahli di bidang pekerjaan mereka. Namun, kebiasaan abok dan berpesta mereka membuat citra negatif di dalam diri mereka. Selesai tugas dari manajer, saatnya berpesta. Manajer yang culun juga akan ikut dalam pesta tersebut. Abi dan kawan-kawan bergembira, bergoyang, dan minum abok. Bahkan, sang manajer juga larut dalam pesta itu. Ketika acara pemotongan kue, nampak seorang dengan topeng laba-laba mengamati mereka. Ketika pesta berakhir dengan kondisi abok, Abi, Nisa, Maha, dan Dipa pergi menggunakan mobil dan meninggalkan Rakes. Pada keesokan hari, di pinggir hutan dan rel kereta, terdapat sebuah rumah tua yang menyeramkan. Di dalamnya, Abi dan kawan-kawan dalam kondisi tertidur serta terikat tangannya. Ketika Abi sadar, dia membangunkan teman-teman. Mereka tersadar bahwa kini mereka menjadi korban penculikan. Mereka tidak mengerti alasannya. Apakah mungkin salah satu orang yang mereka hina ketika berpesta? Lalu, seorang dengan kondisi pincang dan menggunakan tongkat dengan bola besi di bawahnya datang. Dia adalah Vira, orang yang sudah menculik mereka. Meski Abi dan kawan-kawan memohon dan bahkan menghinanya, dia tetap diam, hingga batas kesabarannya pecah dan menyuruh mereka untuk diam. Lalu datang Pavi, orang yang membantu Vira dalam aksinya. Dia akan membius keempat orang tersebut agar tidak mengganggu Vira. Dengan menggunakan pisau, Pavi mengancam agar mereka diam lalu pembiusan pun dilakukan. Di luar toilet, ada satu korban penculikan lagi bernama Mirta. Abi mengetahuinya ketika hendak beser ke kamar kecil. Hari-hari berlalu. Kondisi Abi, Nisa, dan Maha masih dalam pengaruh obat bius dari Pavi. Sampai suatu ketika, Abi bermimpi dicelakai oleh orang yang bertopeng laba-laba. Abi menyadari bahwa orang itu sudah mengawasinya sejak lama ketika mereka sedang berpesta. That means police அங்க இருப்பாங்க. Para korban penculikan ini berdiskusi bahwa terdengar suara kereta yang berarti stasiun kereta dekat dan di stasiun kereta dipastikan akan ada polisi. Mereka merencanakan melarikan diri karena kemungkinan mereka menjadi korban sindikat penjualan organ atau sindikat pemuas nafsu. Demi keselamatan, mereka harus kuat dan melawan jika ada kesempatan. Maha yang menemui Mirta di depan toilet untuk bertanya siapa dia, diketahui oleh Vira. Sebagai hukuman, Vira memukuli Mirta pada saat itu juga.
Dalam tidurnya, Vira bermimpi mendapat kecelakaan. Kemungkinan itu merupakan trauma masa lalu yang membuatnya menjadi seperti sekarang. Vira kembali memukuli Mirta dengan penuh amarah. Pada keesokan hari, Abi mempunyai rencana. Dia meminta untuk ke kamar kecil karena darurat beser. Di dalam kamar mandi, dia mencari alat untuk pertahanan diri. Dengan memecahkan cermin, dia mengambil pecahan kaca dan menyimpannya di dalam mulut. Pecahan kaca itu digunakan untuk memutus tali yang mengikatnya. Ketika berhasil memutus tali pengikatnya, Papi mengetahui hal itu dan dengan ancaman golok, dia menghampiri dan kembali mengikat Abi dengan tali yang baru. Mereka heran dari mana Papi mengetahui tindakan Abi. Ternyata, selama ini mereka diawasi oleh kamera pengawas oleh Vira. Hari berganti. Si bohai Papi yang ingin membius Abi kembali mendapat perlawanan. Mendengar dan melihat hal itu, Vira menghampiri. Di sini, Abi mengancam dan akan melawan Vira. Perlawanan dilakukan Abi, namun Vira yang hanya menghindar hampir membuat Abi celaka. Tapi, nyawa Abi diselamatkan oleh Vira pada hari itu. Pada waktu tengah malam, Abi yang terbangun sudah tidak terikat lantas mencari senter dan berusaha melarikan diri. Sampai di suatu ruangan dengan logo partai, Abi terkejut ketika seekor anjing peliharaan Vira berada di sana. Mendengar suara gonggongan, Vira mengetahui rencana pelarian Abi. Di tengah malam, Vira membawa Nisa ke suatu ruangan dan merenggut harga dirinya. Tahu aja Vira siapa yang paling bohai. Dengan setengah sadar, Abi mengetahui hal bejat yang dilakukan Vira kepada Nisa sampai akhirnya dia kembali pingsan. Dipa menemukan gelang pemberian Rakes tergeletak di dapur. Atas hal itu, Dipa berteriak mencari Rakes suaminya. Dia mengecek ke sebuah lemari yang ternyata jasad Rakes yang sudah tiada tersimpan di sana. Dengan sangat bersedih dan terpukul suaminya meninggal, Dipa bertanya kenapa harus Rakes tutup usia secara paksa. Dipa pun pingsan tidak kuat memendam kesedihan ditinggal suaminya. Shin lalu balik ke waktu ketika Rapi menemukan keempat gadis ini, ketika terlalu abok tidak sadarkan diri di pinggir jalan. Pada saat itu, dengan bantuan Pavi, Rakes dicelakai hanya dengan satu kali pukul oleh Vira. பண்ணிருக்கணும். இன்னும் 24 ஹவர்ஸ்ல அந்த காணாம போன 4 பொண்ணுங்களையும் உயிரோட உங்க கண்ணு முன்னாடி கொண்டு வந்து நிறுத்துறேன். Dalam berita di TV, polisi sedang menyelidiki hilangnya Abi dan kawan-kawan. Dalam konferensi pers itu, polisi akan menyelesaikan kasus ini dalam waktu 24 jam ke depan. Mendengar hal itu, Vira sangat marah. Dipa tidak mau makan. Kini gairah hidup dia sudah hilang. Maka dari itu, Vira membawanya dan mengeksekusi janda muda tersebut. Abi, Nisa, dan Maha sangat terpukul melihat Vira membawa Dipa dalam keadaan tidak manusiawi. Bahkan, Dipa dengan sengaja diberi makan peliharaan Vira. Hari berganti, malam pun berlalu. Sampai suatu ketika, kediaman Vira diketahui polisi. Dengan ancaman dari Pavi, para korban disuruh menutup mulutnya. Terdengar beberapa tembakan dan Vira datang dengan menggendong ibu polisi yang sudah kaku. Pupus sudah harapan mereka diselamatkan ketika di depan mata mereka, Vira mewafatkan ibu polisi. Seorang pencuri datang ke rumah itu. Dia menemukan minuman abok mahal. Begitu dia melihat Abi dan kawan-kawan, dia melucuti perhiasan mereka. Si pencuri juga mengambil barang-barang yang tersimpan di gudang. Abi yang tersadar meminta bantuan kepada si pencuri agar memberitahu keluarganya yang nanti akan diberi imbalan. Pada keesokan paginya, Vira datang dengan membawa barang-barang yang dicuri. Bisa dipastikan karir si pencuri botak semalam harus tamat di tangan Vira. Pada suatu malam, Maha bermimpi dan terbangun disertai teman-temannya. Dia bercerita bahwa bisa melarikan diri dari tempat itu namun kembali tertangkap. Abi dan Nisa tidak mempercayai omongan Maha karena
Semua pintu tertutup. Selain kebosanan, kini mereka mengalami halusinasi dan depresi. எதுக்குடா எங்களை இங்க கடத்திட்டு வந்த? Kini, mereka memohon kepada Fafi agar dibebaskan dan bertanya kenapa Fafi dan Vira melakukan hal ini kepada mereka. Fafi lalu bercerita awal mula kejadian yang membuat Vira berubah. Scene kembali ke beberapa tahun sebelum kejadian di mana Vira memiliki seorang adik bernama Nandini yang sedang kuliah kedokteran. Menjadi dokter adalah cita-citanya. Mereka hidup berdua di mana kedua orang tua mereka telah tiada. Vira sangat mencintai Nandini adiknya. Suatu ketika ingin mengantar Nandini pergi kuliah, motor Vira mogok. Dia tidak tahu harus berbuat apa. Vira lalu menelpon temannya sebentar untuk membantu memperbaiki motor yang mogok. Tiba-tiba sebuah mobil melaju kencang dan menabrak pohon di dekat motor Vira yang mogok. Dengan terkejut dan ketakutan, dia melihat kejadian itu yang ternyata Nandini mendapat kecelakaan. Si pengemudi dalam keadaan mabuk dan melarikan diri. Dalam upaya pelariannya, si pengemudi melindas kaki Vira yang membuatnya cacat. Pada saat itu, dia kehilangan adik tersayangnya dan motivasi dalam hidup. Nandini sangat ingin menjadi dokter. Jiwanya terenggut oleh orang yang tidak bertanggung jawab terhadap dirinya dan membahayakan orang lain. Atas dasar itu, kini Vira menjadi orang yang berbeda dan akan menghukum siapapun orang yang menjadi tukang pesta dan hobi abok. Abi dan kawan-kawan tidak bersalah akan kematian Nandini. Kenapa mereka juga diculik dan dihukum? Papi kembali menceritakan ketika sedang abok, mereka hampir membuat dia dan Vira celaka. Tinggal menunggu waktu dengan kebiasaan mereka abok, mereka akan mencelakai orang lain di masa depan. Abi lalu bermimpi bertemu dengan ibunya. Sang ibu meminta waktu lebih dari Abi karena selama ini, dia hanya sibuk bekerja dan setelah bekerja, Abi lalu berpesta tanpa menghiraukan sang ibu. Kini, Abi sangat merindukan pelukan ibu. Dia merasa bersalah tidak menyempatkan waktu bersama ibu tercinta. Kini mereka sudah pasrah akan hidup mereka yang kemungkinan akan dieksekusi oleh Vira. Abi, Nisa, dan Maha kini merindukan keluarga yang selama ini mereka jauhi dengan alasan bergaul menghilangkan kepenatan bekerja. Mirta lalu mendatangi mereka dan membebaskan belenggu yang merantai. Mereka berempat segera melarikan diri. Sebelum itu, mereka harus mengambil kunci mobil di sebelah Vira yang tertidur. Nisa yang mendapat tugas itu mengendap mengambil kunci. Sayang sekali, pergerakannya diketahui oleh Vira. 4 gadis bohai melawan satu pria pincang. Jelas kekuatan Vira melebihi mereka, tapi dengan gigih, mereka melawan dan memasukkan Vira ke dalam kamar lalu menguncinya. Di luar, Papi menunggu dan kini, 4 gadis bohai melawan Papi si super bohai. Dengan membius Papi, Mitra melumpuhkannya namun dia harus tertangkap sedangkan trio Abi dan kawan-kawan lolos. Mereka segera menjalankan mobil dan kembali ke rumah orang tua Abi. Di sana, para orang tua sedang berkumpul. Mereka menceritakan kejadian yang dialami oleh mereka selama ini. Ketika menyuruh orang tuanya untuk menelepon polisi, Vira datang dari dalam rumah dengan kondisi normal tidak pincang. Ibu Abi mengenalkan Vira yang aslinya bernama Ashok, seorang psikiater ternama. He is Ashok Subramaniam, leading psychiatrist. Ashok lalu menjelaskan bahwa semua yang dilakukan adalah sebuah metode pengobatan terhadap kecanduan alkohol dan abok mereka. Dipa dan Rakesh juga baik-baik saja. Mereka tidak tutup usia, itu hanya sebuah sandiwara. Sedangkan Mirta dan Pavi juga baik-baik saja. Mereka merupakan perawat di klinik Ashok dan ambil bagian dari sandiwara ini. Ibu Abi menemui Ashok tentang keluhannya soal Abi yang menjauhi keluarga, tapi mendekati narkoba. Kelakuan Abi semakin hari semakin ngeselin. Kalau bisa dimasukkan ke dalam perut, saya masukin dok. Keluh ibu Abi kepada Ashok. Mulai saat itu,
Asok merencanakan treatment pengobatannya. Untuk menghilangkan kecanduannya terhadap barang-barang abok, perhatian mereka harus dialihkan. Asok membutuhkan semua bantuan dari keluarga dan teman agar program ini berhasil. Tanpa sadar, pengguna barang abok menciptakan tembok keegoisan tidak terlihat berupa hidupku adalah aturanku. Si pengguna tidak mengizinkan siapapun masuk ke tembok itu, dan itu merupakan penjara fana dalam diri pengguna barang abok. Pelan-pelan, pengobatan Asok berhasil dengan menimbulkan kerinduan dalam diri Abi dan kawan-kawan terhadap keluarganya. Stres dalam bekerja memang dialami setiap individu, tapi untuk menghilangkannya, tidak perlu berpesta dan abok. Ada keluarga dan teman tempat mencurahkan hati dari stresnya bekerja. Tidak ada kecanduan yang lebih besar daripada cinta di dunia ini. Pada pengobatannya, pikiran Abi dan kawan-kawan dialihkan sehingga tidak mengingat sedikit pun tentang barang abok. Padahal, di setiap sudut bangunan terdapat benda tersebut. Fokus mereka hanya bagaimana bisa bebas. Semua yang dilakukan hanya sandiwara, bahkan polisinya pun hanya seorang aktris sewaan. Dan ketika Nisa direnggut harga dirinya, itu adalah upaya penyelamatan Asok melalui CPR. Karena tubuh Nisa bereaksi terhadap obat bius yang diberikan. Sedangkan tali yang terikat adalah tali tumpul yang hanya dengan sekali tarikan akan terputus. Akibat alkohol, daun abok, dan tepung abok, pikiran Abi dan kawan-kawan menjadi tumpul. Sayang sekali, kejadian yang menimpa Nandini merupakan kisah nyata. Namun, Asok menjadi psikiater untuk mengobati orang yang terpengaruh abok-abokan, bukan menjadi seorang seperti Pira. Kini, Abi menjadi pribadi yang lebih baik dan bergembira bersama teman-temannya. Bahkan, mereka menolak ajakan manajer untuk berpesta. Alhamdulillah, terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Ayah Dadang undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.